Indo nggak bisa mau nanti tinggi di muka. Awak tinggi banget tapi ke muka. Ya, baik kalau misalkan kepada program kesehatan komisi dan juga Bapak Bin Kamal dan juga para pejabat Forkopimda dan juga para pejabat dari pemerintah Kabupaten Kabupaten. Turun ke bawah aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Habibina Sabina Jarina Bagana Maulana Muhammad. Kita saksikan bersama lebaran batu pertama oleh Bapak Bupati Tabalong dan para dokterannya sajian yang Dan dilanjutkan oleh Bapak Syekh Ahmad Al-Mursi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Habibina Sabina Jarina Bagana Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Habibina Sabina Jarina Bagana Maulana Muhammad. Tambahkan banyak anak banyak tambah sedikit, tambah banyak akan sedikit, banyak sedikit, kurang banyak sedikit tambah air. Bro, anak buah suruh tambah banyak. Ya ganti aja ganti. Borok bawang itu ya. Udah ambilkan yang cair. Ambilkan yang cair. Yang itu dah. Bajunya di belakang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Habibina Sabina Jarina Bagana Maulana Muhammad. Allahumma alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Habibina Sabina Jarina Bagana Maulana Muhammad. Allahumma Persilakan kepada Kapolres Tabalong. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika Sayyidina Habibina Sabina Jarina Bagana Maulana Muhammad. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم Haji Mutahar Rahman. اللهم صل على محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا يا حي يا قيوم، يسر لهم الأمور واشرح لهم الصدور، واقض حاجاتهم يا غفور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بحق الفاتحة وأسرارها وبركاتها وأنوارها يسر لهم الخير، ووفق لهم الخير، وامنحهم الخير، وارزق لهم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. شفاء لما في الصدور. اللهم احفظنا وإياهم من وساوس الإنس والجان. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Masri yang telah membacakan doa untuk kelangsungan pada acara hari ini, juga air mineral yang sudah terletak di depan panggung ini. Kami persilahkan kepada Bapak untuk naik di atas panggung, dan kami silahkan kepada para media yang ingin mengabadikan foto kita pada hari ini.
atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan berhadir bersama di tempat yang mulia ini. Ya, tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, di mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara, saya Rahman Zulfikar dan saya Prima Widya, mengucapkan selamat datang dalam acara peresmian peletakan batu pertama lokasi pembangunan Pondok Pesantren Dalail Khairat pada hari ini Selasa 25 Oktober 2022 bertempat di Jalan Tanjung Kuaro, Desa Garagata, RT 03, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan baiklah, untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, dengan senantiasa memohonkan ridha Allah SWT, marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan membaca bacaan basmalah tadi, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Qori Ahmad Juliansyah, Qori terbaik 3 MTQ Kabupaten Tabalong Dewasa. Pada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Qori Ahmad Yuliansah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memberkahi pada acara hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Ketua Panitia Kepala Desa Garagata yang akan disampaikan oleh Bapak Midra. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang berkenan hadir menghadiri acara kegiatan kami di pagi hari ini. Kehadiran Bapak sungguh sebuah kehormatan bagi kami. Ucapan terima kasih juga kepada Forkopimda serta jajaran kepala dinas SKPD di lingkungan wilayah pemerintah Kabupaten Tabalong, Bapak Camat, Jaro, para tuku ulama, tokoh habaib, tokoh masyarakat yang hadir, serta para tamu undangan sekalian yang berbahagia hadir memenuhi undangan kami. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Syekh Ahmad Al-Misri, Dai Nasional yang jauh-jauh datang dari Jakarta, yang alhamdulillah berkenan hadir menghadiri undangan kami di Desa Garagata ini. Tak lupa pula kami ucapkan juga rasa terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada warga masyarakat saya Desa Garagata, khususnya, dan masyarakat Jaro pada umumnya, yang telah berkontribusi dengan segala kerja kerasnya, kesungguhan, serta keikhlasan, saling bahu-membahu mensukseskan kegiatan acara Tabligh Akbar, peletakan batu pertama pembangunan Majelis Taklim Pondok Pesantren Dalail Khairat pada hari ini. Jujur saya katakan, Syekh, Bapak Bupati, kami warga Desa Garagata sangat bersyukur, berbahagia sekali
dengan adanya majelis dan pondok pesantren tahfiz Al-Quran Dalail Khairat yang diasuh oleh Ustadz Dr. Haji Miftahur Rahman El-Banjari ini. Kenapa kami katakan demikian? Sebab dengan adanya majelis ini, pesantren ini diharapkan akan menjadi cahaya penerang bagi desa kami, bagi Banua kami. Kami berharap anak-anak kami akan memiliki ilmu, pengetahuan, agama yang luas, serta mampu membentengi diri dalam menghadapi perubahan serta tantangan zaman yang kian mengkhawatirkan. Terlebih posisi wilayah desa Garagata ini berada pada di ujung pilar ibu kota negara. Di desa ini setiap tahunnya banyak melahirkan wisudawan dan wisudawati TPA, jumlahnya ratusan orang. Namun sayangnya setelah mereka diwisuda tidak ada tindak lanjut maupun kemana anak-anak kami memperdalam bacaan Al-Quran. Oleh karena itu kami sangat bersyukur jika ke depan pondok pesantren tahfiz ini benar-benar dapat berdiri dan membangun secepatnya, sehingga anak-anak kami pun dapat memperoleh pendidikan lanjutan dalam memperdalam kalimun Al-Quran atau bahkan menjadi para penghafal Al-Quran. Ustadz Dr. Miftahur Rahman El-Banjari MA ini memanglah orang asli Banua kita yang seyoginya harus kita dukung bersama untuk mewujudkan kemajuan bagi desa, kecamatan, kabupaten yang kita cintai ini. Beliau ini kiprahnya di luar sana sudah sangat dikenal, baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau ini meskipun lahirnya di Kecamatan Jaro, tapi beliau ini dikenal di tingkat nasional, bahkan di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Jerman pun terdapat anak-anak murid beliau. Sekitar sebulan yang lalu Ustadz Miftahur Rahman ini baru datang dari Kinabatangan, Sabah, Malaysia, dalam rangka meletakkan batu pertama pondok pesantren Al-Batul seluas 25 hektar yang dicanangkan akan menjadi cabang dari pesantren Dalail Khairat yang berada di desa Garagata ini. Beliau ini aset berharga bagi kita semua. Sungguh amat sangat disayangkan kalau tidak kita dukung bersama cita-cita dan impian beliau membangunkan pesantren yang kelak akan sangat bermanfaat bagi anak cucu kita ke depannya. Kalau tidak kita dukung dan kita perhatikan semua, bisa jadi beliau ini akan diambil oleh orang luar yang lebih paham akan kemampuan, potensi dan kehebatan beliau dalam hal keilmuan dan kemampuan yang mengembangkan kemajuan bagi dunia pendidikan, disiplin ilmu keagamaan. Terakhir, saya sangat berharap semoga berkenan tetap melanjutkan harapan dan cita-cita mulia ini. Kami pun juga turut menghimbau kepada seluruh para tamu undangan yang hadir, mari kita bergandeng tangan, saling berkontribusi dengan segenap kemampuan yang ada agar pembangunan gedung Dalail Khairat ini dengan mudah terwujud tahun depan. Tak lupa juga kami selaku ketua panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya
di dalam penyambutan atau pelayanan kami yang kurang memuaskan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mitra selaku Ketua Panitia. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan perwakilan FKUP Forum Kerukunan Umat Beragama Desa Karagata, Kecamatan Jaro, yang akan disampaikan oleh Bapak Yono. Kepada beliau kami silahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Terimalah salam pengenjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tabalong. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Oh iya. Yang saya hormati Bapak Dandim. Yang saya hormati Bapak Dan Karamil, Bapak Camat, Bapak Kapolsek. Yang saya muliakan Syekh yang jauh-jauh datang dari Jakarta bersedia hadir ke tempat kita, sangat ya kita muliakan. Terima kasih Pak Syekh. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Bapak Ustadz Haji Rohman yang sudah berencana mendirikan tempat pondok pembangunan pesantren di tempat kita ini. Kami sangat bersyukur pada kesempatan ini yang berbahagia ini, izinkanlah kami mewakili forum kerukunan umat beragama baik dari kalangan umat Kristiani, Hindu Dharma maupun adat untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami bersyukur mendapatkan undangan ini dan kami mendukung pondok pesantren ini. Semoga dengan berdirinya pesantren ini dapat meningkatkan kualitas anak-anak kita dalam menjalani rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia, menjaga inter dan antar umat beragama. Karena tidak ada suatu agama yang mengajarkan umatnya untuk berbuat yang tidak baik. Semoga pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar secara berkesinambungan. Demikian sambutan saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan, karena saya sebagai manusia biasa tak akan salah, luput dari kesalahan dan kehilapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yono selaku perwakilan FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Dalail Khairat. Tetapi sebelumnya saya akan sampaikan profil tentang beliau, ya. Dr. Haji Miftahur Rahman El-Banjari LCMA. Beliau kelahiran pada 16 Maret dari pasangan almarhum Haji Asyari dan Ibu Hajah Ruhaina. Dan beliau juga adalah seorang dai, motivator, dosen dan juga penulis nasional bestseller, yaitu dengan buku berjudul Keajaiban Sri Mulyani. Dan beliau adalah peraih gelar doktor termuda di usia 29 tahun pada program studi sastra dan bahasa Arab di Arab Research and Studies Institute of Arab League, Kairo, Mesir. Dan beliau juga pernah menjadi atau bermain di film layar lebar bergenre dakwah di tahun 2017 dalam judul
Bid'ah Cinta Produksi Kaningan Production. Dan marilah kita sambut dan dengarkan bersama sambutan pengasuh Pondok Pesantren Darul Khairat, dan beliau juga adalah pendiri Darul Khairat Community Indonesia Malaysia. Kita sambut Tuan Guru Dr. Haji Miftahur Rahman El-Banjari LC.MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد نعم الله وإفضاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang kita banggakan, yang kita cintai, yang sangat kita hormati, Ayahanda Bapak Bupati, Bapak Dr. Andus Haji Anang Sakfiani MSI, beserta jajaran staf di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, yang juga kita hormati Bapak Kapolres Tabalong, Bapak Dandim 1008 Tabalong, beserta jajaran staf di lingkungan wilayah Kabupaten Tabalong, Bapak Kapolsek, Bapak Adan Ramil, dan juga unsur jajaran Forum Koordinator Pimpinan Daerah, Bapak Kepala Dinas, Pimpinan SKPD, Bapak Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Bapak Ketua MUI Majelis Ulama Kabupaten Tabalong, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Jaro, Bapak Camat, Bapak-bapak Kepala Desa, Bapak-bapak Ketua RT, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, wabil khusus guru kita yang mulia al-alim al-alamah al-fadil al-syekh Ahmad al-Masri. Beliau ini seorang da'i nasional yang sering kita melihat penampilan beliau di TV One, program Damai Indonesiaku TV One. Dan beliau juga merupakan juri tahfiz Indonesia RCTI yang memang kita datangkan langsung khusus dari Jakarta untuk melihat dan berkeliling melihat inilah wilayah kita. Mudah-mudahan beliau ini bukan yang pertama kalinya datang, bukan yang terakhir, insya Allah setiap tahun kita datangkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para tamu undangan, mohon maaf jika tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, serta keberkahan kehadiran kita pada hari yang bersejarah ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Sayyidul Wujud wa Imam likullil mawjud wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati yang kita hormati, Bapak-bapak Kepala Pimpinan SKPD wilayah Kabupaten Tabalong. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati yang berkenan untuk menghadiri undangan kami, dan juga kepada seluruh tamu undangan. Bagi kami hari ini merupakan hari yang bersejarah, karena pada hari inilah momentum yang tidak akan bisa kami lupakan
sepanjang hidup kami kehadiran Bapak Bupati Syekh Ahmad Al-Masri dan bapak-bapak yang juga ikut menyaksikan peletakan batu pertama ini. Mudah-mudahan tercatat di tinta sejarah emas sebagai orang-orang yang ikut andil dalam perjuangan li'a'la'i kalimatillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya hanya teringat satu cerita. Mohon izin kalau saya ingin mengawali sebuah sambutan ini dengan cerita Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres. Pada suatu hari Sayyidina Umar pernah berjumpa dengan seorang yang sangat tua, sangat sepuh. Sayyidina Umar menyaksikan orang tua itu sedang menanam buah atau biji korma, menanam biji korma. Dan Sayyidina Umar berkata, "Wahai kakek, apa yang kau harapkan dari biji korma ini? Kapan dia tumbuh dan kapan kau akan menikmatinya?" Ternyata jawaban daripada sang kakek tadi sangat mengejutkan. Apa dia jawab? "Wahai Umar, saya tidak berharap bahwa saya memiliki panjang umur dan menikmati dari apa yang saya tanam. Yang saya lakukan bukan untuk diri saya, tetapi untuk anak cucu saya kelak." Maka inilah yang menjadi motivasi saya, motivasi kita bersama, bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini bukan untuk kita, bukan untuk pribadi kita, tidak sama sekali, semata-mata karena kita mengingat bahwa kita memiliki anak cucu. Kalau tidak dari kita, dari siapa? Apa yang kelak kita akan tinggalkan untuk mereka? Sementara hari ini orang memikirkan tentang dirinya masing-masing, tentang keluarganya, tapi kita menjadi bagian dari sejarah ketika kita memikirkan apa dan bagaimana nasib anak cucu kita. Maka motivasi dari sebuah batu peletakan pertama ini insya Allah menjadi amal jariah, menjadi saksi bahwa kita telah memberikan investasi terbaik untuk anak-anak kita kelak. Terlebih lagi Desa Garagata ini, Syekh Ahmad merupakan ujung tombak daripada pilar IKN, Ibu Kota Negara. Jadi kalau dulu yang namanya Desa Garagata, Kecamatan Jaro ini kecamatan paling ujung, sekarang terdepan dengan slogannya Tabalong terdepan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini Pak Bupati sebagai bentuk dukungan penuh terhadap visi misi Tabalong Agamis. Bapak Bupati memiliki cita-cita mulia, ingin melahirkan 1000 tahfiz Syekh. Luar biasa Bapak Bupati kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya pondok pesantren ini sebagai bentuk dukungan kami. Kami sering berdiskusi dengan ayahanda Bapak Bupati, dan beliau selalu memesankan kepada kami dengan semangat beliau ingin agar Tabalong ini akan melahirkan para penghafal-penghafal Al-Quran. Jujur seperti dikatakan Bapak Kepala Desa tadi, di setiap tahun selalu ada wisudawan, wisudawati yang berjumlah tidak puluhan orang, ratusan orang. Tapi sayangnya ketika mereka sudah wisuda, seakan-akan wisuda itu sebagai tanda simbolik bahwa kamu sudah menyelesaikan bacaan Quran. Maknanya apa? Tutup Qurannya dan tinggalkan. Padahal itu baru awal untuk mengenal abjad, mengenal huruf, makharijul huruf, mengenal tajwid, itu baru awal. Kita belum memasuki dalam kajian ulumul Quran, belum mengenal asbabun nuzul, belum mengenal tafsir, mufassirin, bainal muqarratul mufassirin, masih sangat panjang sekali. Tapi itulah fakta di tengah masyarakat kita. Kita tidak tahu harus kemana. Pondok pesantren mana yang ada di dekat rumah? Kalaupun mau pergi ke Tanjung, mau ke Amuntai, mau ke Banjarmasin, mau ke pulau luar Jawa, hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan secara finansial dan semangat untuk menuntut agama. Inilah yang sebenarnya kita juga pikirkan. Kita ingin dengan keberadaan pondok pesantren ini mewadahi bagi masyarakat yang ingin benar-benar menuntut ilmu agama, ingin memperdalam Al-Quran. Sehingga itulah motivasinya Pak Bupati, kami buat namanya itu Dirasatul Quran. Nah, Dirasatul Quran ini kami pilih memiliki makna yang lebih luas dari sekedar tahfizul Quran. Kalau makna tahfizul Quran itu hanya
menghafalkan Al-Quran, memindah aksara teks dari kertas kepada otak, hanya untuk memindahkan saja, mentransfer saja, tidak dalam bentuk pendalaman pemahaman. Ketika dirasatul Quran, di sana ada proses belajar dan terus belajar. Sehingga inilah yang insya Allah motivasi pertama dari namanya dirasatul Quran. Dan tidak sekedar Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Masri kemudian semalam berbincang juga. Ini perlu juga dengan semangat wassalawat, menghubungkan kecintaan kepada Nabi, kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah jalan pembuka untuk memahami Al-Quran. Dan orang yang memahami Al-Quran, tahfizul Quran, harus juga menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Karena mereka tidak akan kenal Al-Quran kalau tidak ada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan motivasi dari nama ini menjadi harapan dan impian kami. Berdiri nanti kokoh megah 2 gedung kembar Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu diambil daripada karya agung daripada Al-Imam Al-Jazuli. 500 tahun yang lalu salawat itu dikarang dan banyak melahirkan tokoh-tokoh agama, pejuang-pejuang yang memperjuangkan negaranya. Dulu ketika Raja Ali berperang di Melaka, dia tidak pernah meninggalkan 2 pusaka. Apa itu? Pertama Badi, yang kedua adalah kitab Dalailul Khairat. Ternyata ketika Dalailul Khairat ini dibawa kemana-mana, maka menjadi satu keyakinan untuk mencapai kemenangan-kemenangan. Jangan lupa bahwa negara kita, Nusantara kita ini dimenangkan dengan semangat perjuangan kakek nenek kita. Dan mereka selalu membawa Dalailul Khairat. Mereka baca, mereka amalkan. Itulah yang memberikan himasah, kekuatan untuk menggapai kemerdekaan yang hakiki. Maka terinspirasi daripada cerita-cerita ini Pak Bupati, kemudian berkah daripada pandemi ini, 2 tahun kita tidak bisa kemana-mana, tapi 2 tahun ini menjadi berkah. Jadi kami ini tadinya memanglah berkecimpung dalam dunia akademisi. Alhamdulillah sampai sekarang saya dipercayakan sebagai kepala prodi untuk pasca sarjana Institut Agama Islam di Tasikmalaya, di Cipasung. Tapi dengan pandemi ini tidak diwajibkan untuk hadir, hanya sekedar online. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa berkontribusi di sini. Maka dalam 2 tahun ini Pak Bupati, kami ini memanglah disibukkan dengan online. Jadi memang keinginan Pak Camat untuk menjadikan desa digital ini mudah-mudahan tercapai. Kita punya sinyal yang bagus, punya hubungan internet, itu bisa terhubung kemanapun. Jadi walaupun kita dalam kamar, kita terhubung ke Malaysia, terhubung ke Singapura, ke Brunei, bahkan ke Jerman. Inilah hikmah daripada online itu. Nah, dari pengajian kami Pak Bupati selama 2 tahun ini, alhamdulillah kawan-kawan yang mengikuti pengajian Dalailul Khairat, kita memperkenalkan dan membumikan kembali khazanah Islam yang terkubur terpendam. Dalailul Khairat untuk dipahami, dibaca maknanya, kami terjemahkan, sehingga kemudian timbullah kecintaan hubbun Nabi yang luar biasa. Maka kecintaan ini akhirnya menjadi sebuah kekuatan. 2 tahun berlalu, ada kawan-kawan kami, jamaah kami dari seluruh Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Aceh, sampai Papua pun ada. Sudah 9 angkatan Pak Bupati. Kemudian ditambah daripada kawan-kawan kami di Kuala Lumpur, ada yang di Sabah, ada yang di Sandakan, Kinabatangan, ada lagi di seluruh negeri-negeri Malaysia, mereka pun ikut online, nggak pernah bertatap muka secara langsung. Baru kemudian setelah datang umrah 1 bulan yang lalu, kami menjumpai kawan-kawan kami. Masya Allah, tabarakallah, ternyata sudah penuh itu aula room hotel, aula pertemuan itu. Saya kira ini orang-orang baru, ternyata ini semua teman-teman kita yang 2 tahun nggak pernah jumpa, nggak pernah ketemu. Luar biasa. Ternyata mereka haus tentang agama ini, mereka haus tentang spiritualis salawat, mereka haus bagaimana diberikan jalan cinta kepada Rasulullah. Maka itu kami katakan, kami inginlah satu tempat yang dimana kawan-kawan nanti bisa datang, bisa berkumpul, bisa reunian, lalu mereka pun mensupport itu. Tadinya Pak Bupati, awalnya kami ini hanya musala kecil. Nah, dari situlah kemudian kami buka secara infak, sedekah. Masya Allah, dahsyatnya salawat ini. Ketika Allah membukakan kun fayakun dengan berkat Rasulullah, dengan berkat salawat mengalirlah. Kami harus terbuka, katakan dari awalnya 1 juta, kemudian masuk lagi ada 5 juta, ada yang 20 juta.
ya akhirnya terkumpul dari 3 bulan itu alhamdulillah 700 juta, alhamdulillah. Maka itulah yang kemudian kami belikan tanahnya, kami manfaatkan amanahnya, kami kemudian perluas tempat-tempatnya ini, mudah-mudahan menjadi betul-betul implementasi daripada Dalailul Khairat. Dan kami juga ingin agar permintaan-permintaan daripada warga masyarakat, Ustadz, Tuan Guru, kami pun ingin berkontribusi. Maka kemudian kami adakanlah acara semacam ini untuk memperkenalkan, untuk membuka peluang bagi warga masyarakat yang ingin al-khairat. Mudah-mudahan kita tercatat di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah sebagai orang-orang yang juga ikut memperjuangkan li'a'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sangat juga berjuang dalam hal pendidikan. Maka inilah Bapak Bupati perlu kami laporkan bahwa kami ini sedang membangun satu gedung, dan alhamdulillah di belakang ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat nanti ini bangunan yang sudah selesai daripada community kami, sudah sampai pada tiang beton, tinggal pondasi dan insya Allah akan naik bata. Ini daripada amanah yang kami jalankan kawan-kawan kami di komunitas Ilul Khairat, karena ini jaringannya internasional Pak Bupati. Mudah-mudahan mereka sudah menitipkan anak-anak mereka, mudah-mudahan nanti kalaupun sudah berdiri ini kami juga ingin menitipkan anak-anak kami, kata mereka. Jadi kita berharap nanti kalau pondok pesantren ini kita menerima daripada kawan-kawan kami dari Malaysia datang, dari tempat-tempat lain, maka bolehlah kita katakan ini tempat insya Allah bisa menjadi namanya International Boarding School Pak Bupati. Jadi kita walaupun di Desa Garagata Pak Camat, insya Allah levelnya sudah internasional, go internasional insya Allah. Kita punya keyakinan, kita jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri, kita punya potensi. Saatnya kita menunjukkan kita sebagai pilar IKN ini mempersiapkan dari segala aspek, dari semua aspek, termasuk pendidikannya. Kalau kita tidak pikirkan pendidikannya, bagaimana mungkin ketika arus globalisasi, ketika arus internet sekarang di mana-mana menjamur, kita harus mempersiapkan mental dan spiritualitas itu. Maka ini kami akan membangun di sebelah seperti yang nanti sudah kita letakkan batu pertama ini, gedung yang kedua insya Allah menjadi gedung yang akan dijadikan sebagai tempat asrama, dijadikan juga sebagai tempat pembelajaran, ruang pertemuan. Dan kita inginkan bukan sekedar gedungnya yang hidup, yang terbangun, tetapi ruhiyahnya juga terbangun. Mudah-mudahan nanti di sini bagi warga masyarakat bisa menikmati, bisa belajar bersama. Kita datangkan seperti Syekh Ahmad Al-Masri, mungkin juga Ustadz Abdul Samad, itu kawan kami, senior kami, sama-sama di Al-Azhar. Dan kita datangkan juga para habaib, ulama-ulama datang kita belajar di sini, ada majelis ta'limnya. Hidup negeri kita, hidup benua kampung kita. Mudah-mudahan juga menghidupkan ekonominya Pak Camat. Mudah-mudahan dengan berdatangan orang-orang dari luar, masyarakat punya tanah, bangunkan tempat tinggal atau hostelnya, atau mau restorannya, rumah makannya. Insya Allah berkah, bukan untuk umat Islam saja, untuk saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, juga lintas agama, lintas suku, semua merasakan, tidak ada perbedaan. Kita sudah dicanangkan, kata Pak Kepala Desa, sebagai desa Pancasila. Mudah-mudahan ini Pak Camat, Pak Bupati, Syekh Ahmad Al-Nasri, mohon doanya dan seget para undangan. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan cita-cita luhur mulia ini sebagai bentuk pengabdian kita. Jadi sekali lagi mudah-mudahan nanti malam akan ada tabligh akbar. Jadi ini hanya sekedar seremonialnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, memang belum ada penontonnya, tidak ada pengunjungnya, karena memang kita sediakan khusus untuk dari undangan-undangan khusus. Insya Allah doakan mudah-mudahan tidak hujan, mudah-mudahan banyak yang nanti menunggu kehadiran daripada Syekh Ahmad Al-Masri. Dan kami juga mendatangkan Mas Gamar ini daripada Tiras Travel. Beliau ini membawakan kita hadiah, ada 100 voucher kupon hadiah umrah. Jadi bukan umrahnya, voucher umrah. Beliau sediakan Pak Bupati untuk 100 orang. Insya Allah nanti akan ada syarat dan ketentuannya, akan disampaikan oleh Mas Gamar insya Allah. Sekali lagi kami ingin ini menjadi bagian daripada sejarah, bapak-bapak, ibu-ibu menjadi saksi. Doakan mudah-mudahan cepat terbangun, dan mohon kiranya kanan untuk juga ikut memberikan andil kontribusi dalam bentuk wakaf, infak. Kami siap menerima, kami siap menjalankan amanah itu.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Miftah yang telah menyampaikan sambutan dan juga motivasi untuk kita semua. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Tabalong yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Anas Safiani MSI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri, orang Mesir dari Jakarta. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tabalong beserta unsur pimpinan daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim. Yang kami hormati dan muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, pimpinan FKUB Kecamatan Jaro. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Dalail Khairat, Tuan Guru Dr. Miftahur Rahman Al-Banjari LCMA beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Tanjung. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jaro, para pimpinan perusahaan, pimpinan perbankan yang berhadir. Yang kami hormati Kepala Desa Garagata dan seluruh kepala desa sekecamatan Jaro. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang hari ini tadi sudah disebut oleh Tuan Guru Miftahur Rahman, ya, kita menjadi sejarah atas niat kita bersama yang diinisiasi oleh Tuan Guru Dr. Miftahur Rahman untuk membangun pondok pesantren Dalail Khairat yang insya Allah akan bertaraf internasional. Nah, oleh sebab itu ini patut kita syukuri dan tentu pemerintah Kabupaten Tabalong selalu akan memberikan dukungan Tuan Guru atas rencana dan inisiatif ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Setahun sebelum pandemi COVID-19, kalau tidak salah tahun 2019, ketika menutup MTQ tingkat Kabupaten Tabalong di Kecamatan Muarawiyah, saya mencanangkan satu kecamatan, satu rumah tahfiz. Waktu itu tepuk tangannya meriah banget. Tapi ketika ulun sampai rumah terlalu kecil. Kalau satu kecamatan, satu rumah tahfiz. Karena apa? Tadi disebut oleh Tuan Guru, kita memiliki 24.000 santri TK Al-Quran dan TPA. Setiap tahunnya 3.000-an yang diwisuda. 5 sampai 6 jam saya berdiri sama istri saya
untuk mewisuda santri ini. Mohon maaf yang terhormat Ibu Haja Sumiati, tokoh Jaro sekaligus anggota DPRD Kabupaten Tabalong. Mohon maaf Bu. Ini untuk memberi motivasi ya, supaya apa? Supaya apa yang disebut oleh Tuan Guru tadi tidak terjadi. Jadi begitu diwasuda berakhir. Nah alhamdulillah kita punya 24.000 santri, kemudian 1.300 ustadz dan ustazah yang secara rutin diberikan insentif oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Maunya tiap tahun kita naikkan insentif ini. Tapi mudah-mudahan pandemi ini makin landai gitu kan. Nah kemudian jumlah unit sekolahnya 314. Jadi kalau 24.000 itu rata-rata 80. Karena memang ada yang 5 orang, ada yang 10, ada yang 40, ada yang 60 dan sebagainya. Nah oleh sebab itu momentum peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren pada hari ini saya pikir sangat tepat untuk kita kembali menggaungkan tentang pentingnya rumah tahfiz ini sebagai kelanjutan dari TPA dan TK Al-Quran. Nah hadirin sekalian, sudah lama Tuan Guru Miftahur Rahman mendiskusikan tentang rencana pembangunan pondok pesantren ini kepada saya ya. Saya sangat mendukung ya secara pribadi, apalagi tadi sudah disampaikan juga dari sini ke lokasi IKN itu sekitar 150 kilo ya. Jadi kalau naik ojek, naik sepeda motor 1,5 jam sampai nih. Jadi bisa kita bayangkan bukan hanya orang Jaro yang main ke IKN, tetapi nanti orang IKN yang akan main ke Jaro. Karena di Jaro ini lengkap pendidikan agamanya. Hari ini kita mulai pembangunannya. Kemudian wisatanya sangat tersedia luas. Kemudian pangannya luar biasa. Nah itu sebabnya saya ingin informasikan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah memploting, sudah menetapkan Kecamatan Jaro ini sebagai kota satelitnya IKN. Lalu ulun bahas, Pak Camat, kenapa yang jadi kota satelit itu bukan Tabalong? Oh enggak Pak, Jaro katanya. Ya udah, mau apa lagi ya kan? Jadi yang kalau istilah Tabalong terdepan saya kumandangkan 3 tahun yang lalu, maka yang akan terdepan adalah Jaro. Nah hadirin sekalian, selamat Pak Tuan Guru beserta pengurus yayasan dan masyarakat Jaro atas pembangunan pondok pesantren ini. Saya berharap tidak terlalu lama semua infrastruktur bisa terbangun sehingga kita sudah bisa memulai proses belajar dan mengajar dengan cepat, karena saya ingin menyaksikan dengan cepat bahwa pondok pesantren Dalail Khairat ini nanti akan bertaraf internasional. Itu yang dapat kami sampaikan. Terakhir, selamat datang Syekh Ahmad di Kabupaten Tabalong. Kami bangga dan bersyukur Syekh bisa datang ke Kabupaten Tabalong. Insya Allah ini membawa berkah bagi kami semua. Tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru, kami berharap Syekh sering datang ke Tabalong. Bimbing masyarakat Tabalong, bimbing kami semua agar pengaruh-pengaruh metropolis yang akan tumbuh di ibu kota Nusantara nanti dapat kita tepis dengan meningkatkan kehidupan beragama di Kabupaten Tabalong. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembangunan pondok pesantren Dalail Khairat di Desa Geragata, Kecamatan Jaro, saya nyatakan resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya serta rahmatnya kepada kita semua untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada negara, agama, dan daerah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Tabalong yang telah menyampaikan sambutan dan juga
melaksanakan peresmian atas pembangunan Pondok Pesantren Dalail Khairat. Acara selanjutnya yang tentu sama-sama kita nantikan yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri. Namun sebelumnya kita akan membacakan profil singkat dari Syekh Ahmad Al-Misri. Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri adalah seorang pendakwah dai kondang dan beliau juga merupakan imam besar asal Mesir. Dan beliau adalah hafiz Al-Quran 30 juz. Dan yang pastinya beliau juga memiliki YouTube bernama Al-Misri Official yang telah diikuti lebih dari hampir 50 subscriber. Ya, melalui akun tersebut juga beliau menyiarkan dakwah Islam agar tersebar lebih luas. Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri telah mengisi acara Hafiz Indonesia yang bertugas untuk bertilawah. Hafiz Indonesia merupakan program acara yang menyelenggarakan perlombaan Hafiz Al-Quran setiap tahunnya, yaitu kemampuan dalam melafalkan dan menghafal rangkaian ayat suci Al-Quran. Dan kutipan beliau yang pernah saya dengar adalah, untuk mencetak generasi Qurani harus dimulai dari rumah masing-masing. Hal yang tak kalah penting adalah komitmen dari seorang pemimpin untuk mewujudkan hal tersebut. Marilah kita ikuti tausiah beliau yang kami muliakan dan kami hormati, Syekh Ahmad Al-Misri. Pada beliau kami silakan. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan perlindungan, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia di tempat yang diridhai Allah dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Bupati yang Masya Allah sangat tawadhu tadi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta jajaran beliau yang hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolres, saya hormati Bapak Dandim dan Ketua MUI dan Ketua Pengadilan Agama dan seluruh tokoh-tokoh yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu karena di sini banyak sekali yang hadir. Kalau disebut satu persatu keburu azan asar, maka insya Allah semua kita dan semua tokoh-tokoh agama yang hadir juga bersama kita di pagi hari ini bertanda bahwa di sini bangunnya pesantren bukan hanya untuk kalangan tertentu, melainkan memberikan kesejukan, keberkahan, kesejahteraan untuk wilayah setempat. Harapan kita dengan adanya pesantren di sini, anak-anak kita biasa terjaga dari hal yang tidak diridhai Allah. Setiap permasalahan dalam agama Islam kuncinya satu, al-khata' fil fahmi 'anillahi wa rasuli. Setiap terjadi masalah besar dalam agama Islam ini karena kesalahpahaman tentang Allah dan Rasulnya. Dia baca ayat Quran, kemudian dia tafsir sendiri, atau dia baca terjemahannya sendiri, lalu dia mempraktikkannya. Dia nggak tahu ada ayat yang nasikh, ada yang mansuh, ada ayat yang turun terdahulu, kemudian ayat berikutnya yang menghapus ayat hukum berikut sebelumnya. Dia tidak tahu hadis-hadis yang disampaikan Nabi karena dia sebatas membaca terjemahan. Kalau yang diharapkan di sini memang jarang ada pesantren bernama Dirasatul Quran. Dirasa itu apa? Bukan cuma baca, itu memang perlu bimbingan seorang guru. Tapi kita mau lebih lah, bukan sekedar membaca,
melainkan mendalami, memahami. Maka tugas umat Islam terhadap Al-Quran itu ada 5. Yang pertama membaca, sebagaimana firman Allah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bertugas kita umat Islam baca. Kenapa? Agar meraih pahala. Tugas kita kedua adalah memahami. Jangan cuma baca-baca doang, tapi harus difahami. Maka kadang-kadang lihat jamaah kita berangkat umrah dari Indonesia, dikasih buku tebal banget, isinya bahasa Arab, nggak tahu ada harakatnya atau gundul, disuruh baca di depan Ka'bah. Harusnya di depan Ka'bah itu tuangkan isi hatimu. Apa yang kau rasakan? Memang Allah tidak tahu bahasa kita, Allah tahu. Apakah malaikat di sana nggak bisa bahasa Indonesia? Beda. Malaikat di sana itu hebat-hebat, ya, dan itu ciptaan Allah yang mulia. Kalau anda di depan Ka'bah pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah kok. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hamba dengan beban yang dia tidak sanggup. Pasti ujian yang diberikan kita mampu memikulnya, mampu membawanya. Maka para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau urusan berkaitan dengan memahami, dia baca terus di depan Ka'bah. Sampai ada mutawif ya kurang ngerti bahasa Arab, dia baca doanya berikut ini. Mungkin bukunya gundul, huruf gundul, nggak ada harakat, botak habis. Jadi di situ nggak ada harakat sedikit pun. Dia baca apa? Allahumma inna nas'aluka kalban khasi'an. Harusnya bacaannya Allahumma nas'aluka qalban khashi'an. Qalban itu kalbu, hati. Khashi'an itu khusyuk. Tapi karena dia nggak ngerti bahasa Arab, dia nggak ngerti, nggak ada harakat, maka dia baca ya Allah nas'aluka, kami memohon kepadamu kalban. Kalban itu qaf berubah menjadi kaf, jadi dari hati jadi berubah anjing. Khasian yang hina, ya Allah kami memohon anjing yang hina. Jamaah di belakang ikut, ya Allah kami minta anjing. Ngapain jauh-jauh di Arab minta anjing? Di sini masya Allah kita bisa cari di mana-mana ada. Ngapain depan Ka'bah minta anjing? Orang minta ketenangan hati batin. Maka jamaah saya bilang baca dari hati. Kesini bayar mahal buat apa? Cuma baca kitab doang, nggak perlu, ya. Kayak kita kalau disuruh baca, nih baca Pak, nih minta kiai kasih amalan dong, kasih bacaan. Jangan cuma terima dari kiai atau ulama ini bacaannya kemudian anda baca. Harus nanya dulu, maaf kiai, maaf tuan guru, ini artinya apa? Biar saya paham apa yang saya baca, biar saya hayati. Bukan cuma sekedar baca, oh dapat dari si fulan, dari si Ahmad, dibaca. Halo, halo, masih hidup Bapak? Jadi pernah ada jamaah, mohon maaf ya kalau ibu-ibu tersinggung ya. Ini pembahasan khusus. Ada jamaah kepingin nikah lagi. Dia bilang, Syekh minta amalan dong biar nikah lagi. Ente satu aja belum habis. Ente kadang-kadang satu aja belum habis malah minta nikah lagi. Ya udah ikutin bacaan doa ini. Dia baca, Allahumma ij'al zaujati fid dunya wahidah. Akhirnya dia bilang, amalin kapan? Saya bilang amalin pada saat tahajud. Berapa lama saya dapat lagi? Insya Allah sekitar 6 bulan udah dapat yang kedua. Wih, semangat diamalin, setiap malam amalin. 4-5 bulan kok nggak ada hasil, hilal belum muncul. Beliau nanya, Syekh kok amalan yang antum kasih belum mempan sampai sekarang, belum ada yang muncul sama sekali. Ente pada saat minta doa nggak nanya artinya apa? Astagfirullah, benar juga kata beliau. Terus artinya apa? Ya Allah jadikan istriku di dunia cuma satu. Wih, orang minta yang kedua malah dikasih satu doang. Nah, terus gimana solusinya? Saya bilang nggak ada solusi lagi, udah. Ini doa kamu sudah dipanjatkan di tengah malam, sholat tahajud, udah permanen. Malaikat itu nggak ada penghapus, permanen. Terus gimana? Ya nasib kamu terima satunya aja. Nanti di akhirat nanti dikasih banyak kok. Yang penting sabar di dunia aja. Syekh ini aja masih satu, masa kamu mau dua? Itu ngurang ngajar itu. Maka para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini bukan sekedar bacaan, tapi harus difahami. Maka Allah berkata, liyadabbar ayatih, agar mereka mentadaburi ayat-ayat yang Allah turunkan. Kemudian apa? Pertama membaca, kedua memahami, ketiga sesuatu yang kita sering baca, kita paham, gampang hafal.
Maaf kalau kita bilang ceritakan sebelum anak-anak belajar Al-Quran, guru Al-Quran itu harus hebat, mengenalkan nama surat dulu. Ini kita belajar hari ini surat Al-Fatihah, dikasih tahu nama surat dulu. Kebanyakan tidak tahu surat Al-Kafirun tapi tahu Qul ya, nggak tahu surat Al-Ikhlas tapi tahu Qul hu. Halo? Jelas? Jadi nama surat aja dia belum tahu, maka kita kenal ini surat Al-Fatihah. Artinya apa? Membuka. Karena dia membuka Al-Quran maka disebut Al-Fatihah. Terdiri dari berapa ayat? 7 ayat. Makna yang terkandung dalam Al-Fatihah ini apa? Dijelaskan tafsirnya secara ringkas, disesuaikan dengan pemahaman anak, sesuai dengan levelnya, tingkatnya. Jadi anak itu menghafal Quran itu hebat. Bukan cuma hanya bacaan atau hafalan seperti yang Tuan Guru sampaikan, itu ditransfer saja ke otaknya, ke hatinya, tidak. Tapi dia benar-benar baca, dia benar-benar faham, benar-benar dia hafal. Kemudian dia punya tugas lagi, mengamalkan. Apa yang kita baca, bukan cuma sekedar baca, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kepingin anak-anak kita itu akhlak Quran. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, beliau menjawab akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Itu yang kita harapkan anak pada saat dia emosi, mengontrol dirinya. Kata Nabi, orang yang menang itu bukan orang yang menang dalam tandingan, ya, tapi orang yang menang itu adalah yang bisa menaklukkan, yang bisa menahan amarahannya pada saat dia marah. Itu yang hebat, bukan cuma maka itu muncul apa? Ajaran dari Al-Quran, ilmu pemahaman dari Al-Quran yang wajib kita terapkan dalam keseharian kita. Maka dia membaca, memahami, menghafal, mengamal. Kemudian dia punya tugas lagi, berdakwah dengan akhlak Al-Quran. Anak kita ini berdakwah, di mana-mana kelihatan cerminan Al-Quran di wajahnya. Ada anak gitu lihat wajahnya adem, enak, masya Allah, ternyata menghafal Quran. Jadi berkah. Jadi dia penahan amarahannya, dia tidak gampang mencaci maki, dia tidak gampang mengucilkan orang, menghina orang. Kenapa? Di dalam hatinya Al-Quran. Maka ada seorang ayah bilang sama ulama, anakku menjaga Al-Quran. Kata ulama ini, bukan anakmu yang jaga Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjaga anakmu. Al-Quran itu mampu menjaga anak-anak kita dari pergaulan dan hal-hal pemahaman ridik. Apa? Karena lalu mengontrol dirinya dan dikontrol oleh Al-Quranul Karim. Yang terakhir yang saya ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini adalah dengan apa? Membantu para penghafal Quran. Jadi kalau kita ngogotong royong, kita saling membantu, saling bahu-membahu, bagaimana pesantren ini terwujud. Maaf, tuan guru kita nggak akan selamanya buat kita. Saya juga nggak akan selamanya di dunia. Almarhum Syekh Ali Jabir berjuang Al-Quran di Indonesia sampai beliau wafat. Beliau jadi juri hafiz Indonesia sekitar 8-9 tahun. Akhirnya di akhir hayat beliau, subhanallah, kayak Allah mengatur. Saya bertahun-tahun diundang acara hafiz Indonesia di RCTI, nggak bisa saya. Setiap tahun bulan Februari itu kebanyakan ke Mesir, ya silaturahim, pulang ke keluarga. Tapi subhanallah, suatu waktu 2018-2019 itu dikontak sama dari RCTI, alhamdulillah masih dapat, tapi cuma 9 episode doang. Karena baru balik dari Mesir. Kata mereka, oke, siap. Dan itu saya tampil sama Syekh Ali, masih ada tayangannya juga di YouTube. Akhirnya saya tampil sama beliau. Tiba-tiba tahun berikutnya, subhanallah, beliau wafat. Kayak Allah mau mempersiapkan penerus. Maka muncul isu pada saat itu Syekh Ahmad menggantikan Syekh Ali Jabir. Anda nggak menggantikan, saya tidak bisa menggantikan orang lain, tapi kita bisa meneruskan orang. Pak Bupati meneruskan yang sebelumnya, dan akan yang datang meneruskan Pak Bupati. Artinya tidak ada yang bisa menggantikan sosok yang lain. Syekh Ali sosok yang hebat, luar biasa, berdakwah lebih awal sebelum saya di Indonesia. Dan beliau menjadi warga negara sebelum saya. Saya 2018, beliau sebelumnya. Jadi beliau sosok yang hebat, saya nggak bisa menggantikan. Tapi kita bisa meneruskan. Maka Allah mempersiapkan, beliau wafat. Ternyata saya dikontak, saya bisa ngisi 2020, 2021 acara Hafiz Indonesia, Indonesia di RCTI. Jadi itu Al-Quran itu. Kita wajib kita membantu, menggerakkan. Saya yakin kalau setiap RT, setiap RW ada satu hafiz Quran, yakin tempat kita diberkahi Allah. Tempat kita dijauhkan dari segala keburukan. Kenapa? Itu Al-Quran di tengah-tengah kita. Maaf, itu yang dibaca bukan kalam biasa, tapi kalam Allah, firman-Nya yang mulia. Kalau dibaca, jin kabur, malaikat masuk, rumah kita jadi berkah.
Gak ada pertengkaran, gak ada keributan, gak ada hal-hal yang keliru. Kenapa? Di situ ada Al-Quran dibaca setiap hari, setiap saat. Maka mudah-mudahan dengan mengharapkan insya Allah pesantren ini segera terwujud, insya Allah akan bisa segera melahirkan dan mencetak generasi-generasi bukan cuma hanya hafiz Quran. Kalau kita sering bilang mudah-mudahan anakmu menjadi hafiz Quran, tidak. Hafiz Quran sekaligus memahami Quran, sekaligus mengamalkan Quran, sekaligus berdakwah dengan akhlak Al-Quran. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dari sini insya Allah bisa melahirkan generasi-generasi Qurani, generasi-generasi Rabbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mempertemukan kita di dunia, di tempat yang diridhai Allah, dan di akhirat di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekian dengan episode pertama. Nanti episode kedua dan terakhir nanti malam insya Allah bisa kita lanjutkan, karena di sini ternyata tanahnya panas betul ya. Saya pas masya Allah turun dari mobil udah angus kita ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, keselamatan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kalau kita nggak berjumpa di dunia lagi, insya Allah kita berjumpa di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Terima kasih Bapak Bupati serta jajaran, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semuanya para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang hadir, yang insya Allah ada yang mulia masya Allah anggota DPR kita yang hadir. Beliau duduk paling depan, masya Allah. Maaf ketinggalan tadi ya. Mudah-mudahan insya Allah diberikan kesehatan, dan semua yang hadir, ya mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, semua insya Allah ya Allah berikan keberkahan, perlindungan, dan Allah angkat derajatnya semua. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah dan dipertemukan di dunia dalam taat, dan di akhirat di surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Ustadz Syekh Ahmad Al-Misri yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga dari tausiah beliau tersebut dapat bermanfaat, membuka wawasan pengetahuan, menjadi keberkahan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Bapak Ibu tamu undangan dan hadirat para jamaah yang berbahagia. Selanjutnya kita akan memasuki acara yaitu lelang material dalam rangka pembangunan Pondok Pesantren Dalail Khairat, yang mana mohon berkenan kami akan dibantu bersama Pak Erwin. Oke, terima kasih Ibu pembawa acara. Di sini izinkan saya memimpin penjualan barang-barang lelang berupa yang pertama itu adalah mushaf Al-Quran 30 juz Bapak Ibu. Mohon izin saya berdiri di sini di depan sampean semua. Itu ada mushaf Al-Quran 30 juz, tulisannya kecil-kecil, halus-halus. Mohon berkenan ya. Kami undang kepada Syekh untuk memandu ikut acara penjualan mushaf Al-Quran. Di sini ada beberapa barang. Yang pertama adalah yang di depan ini. Ini adalah mushaf Al-Quran Bapak Ibu hadirin, terbuka untuk umum siapa yang berminat. Yang pertama adalah mushaf Al-Quran. Kami persilahkan kepada Syekh. Ya, ini mushaf Al-Quran 30 juz dengan tulisan kecil-kecil ya. Bagi yang masih muda insya Allah gampang membacanya ya. Dan yang sudah hafal kok bisa ngelihat langsung tahu ini di surat apa walaupun tulisannya kan kecil. Dan yang kanan ini Al-Quran 30 juz, yang sebelah kanan itu Al-Burdah. Qasidah Al-Burdah itu yang dikarang Imam Busairi, ulama dari Mesir, dan maqamnya juga di Mesir di kota Iskandaria. Al-Burdah ini adalah qasidah yang beliau buat pada saat Imam Busairi sakit, kemudian di dalam mimpi dia dikasih burdah atau disebut al-bur'ah. Burdah itu jubah ya, kayak yang saya pakai itu jubah yang Nabi SAW pakai, kemudian Nabi kasih ke beliau di dalam mimpi. Maka beliau membuat qasidah ini, dan ini qasidah yang dibaca di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia dibaca qasidah Al-Burdah. Dan alhamdulillah kita
ada banyak sanad. Maka nanti yang ngambil ini insya Allah saya bisa berikan sanadnya langsung sampai Imam Busayri, ya, nanti kita bisa berikan. Dan yang sebelah sini adalah Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu kitab sholawat yang sering dibaca, ya, dan sering diamalkan. Maka itu cuma bukan hanya pajangan doang, melainkan untuk mencari keberkahan, dan mungkin donasi yang akan diberikan untuk barang yang dilelang ini bukan harga dari apa yang diberikan, melainkan itu adalah sebagai apresiasi atau ucapan terima kasih dari Tuan Guru dan tim yang ada di sini. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Syekh. Baik, dengan tanpa babi bu lagi kita langsung. Yang pertama kami dari panitia melelang kepada seluruh hadirin, apakah yang di sebelah kanan panggung yang berada di bawah pohon, silahkan merapat bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama yang kami lelang adalah mushaf Al-Quran 30 juz. Kami buka penawaran pertama 1 juta rupiah. Bapak Ibu, siapa yang berminat jangan pandang wujudnya, ini adalah investasi akhirat kita. Oke, Bapak Haji Ubi 1 juta rupiah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa, 1 juta rupiah dari Bapak Haji Ubi, tokoh masyarakat Desa Garagata, sahibul wilayah Ustaz. 1 juta dari Bapak Haji Ubi. Ada lebih 5 juta rupiah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah, Bapak Bupati bicara 5 juta rupiah. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang lain? Jangan pandang mushafnya, pandang ini investasi akhirat kita. Ujar Ustadz tadi, ujar Syekh Al-Masri, gasan anak cucu kita 5 juta rupiah. Ada lebih? Ayo bapak, bapak-bapak hadirin yang ada di belakang sana, yang di kanan, di kiri, di depan, ini bebas, siapapun boleh. 5 juta rupiah sekali. 5 juta. Gak ada yang berani maju sebelum Pak Bupati, maka nampaknya harus ditutup. Oke. Bahaya. Yang mendahului Pak Bupati nanti kualat lagi. Hati-hati. Iya, benar saya. Kita pindah episode kedua. Silakan. Iya, sip. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Kami undang untuk ke depan. Kita jual kepada beliau seharga 5 juta rupiah. Diserahkan oleh Syekh langsung. Dan diserahkan oleh Syekh langsung. Silakan. Ini Syekh. Bukan dijual ya. Ini hadiah. Sebagai tanda hadiah apresiasi insya Allah. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, saya terima. Berarti Pak Bupati ini punya amalan yang luar biasa ini. 5 juta rupiah. Terima kasih, jazakallah. Terima kasih Bapak, ini sebagai bentuk cinta beliau. Bukan menghargai, tapi sebagai bentuk sumbangsih beliau sebagai Kepala Daerah Kabupaten Tabalong yang begitu peduli sesuai dengan misi beliau menjadikan Tabalong terdepan yang agamis. Beruntung kita memiliki pemimpin daerah yang sangat peduli terhadap pendidikan. Ya, langsung mendapat tanda tangan dari Syekh Al-Misri. Kemudian kepada Bapak Bupati kami juga perkenankan untuk mencium. Bapak Ibu di sini kami beritahukan ada yang namanya kiswah Nabi yang bersanad, dan ini kiswahnya berasal dari zaman Khalifah Turki Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmani, Ustadz Miftahur Rahman mendapat kepercayaan dari Sandakan. Siapa Tuan Guru siapa semalam yang menyerahkan. Nah ini Pak, disilakan untuk mencium. Ini usianya 500 tahun. Kiswah penutup kubur Nabi berusia 500 tahun. Iya. Tepuk tangan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada
Bapak Bupati Tabalong yang telah berkenan kiranya menghargai mushaf Al-Quran tadi sebesar 5 juta rupiah. Kita serahkan kepada panitia. Pak Akram mana? Pak Akram, saya undang. Ini ada uang dari Bapak Bupati untuk menerima ke atas panggung. Kemudian yang kedua, kita lelang dari mushaf Dalailul Khairat keseluruhan dari awal sampai akhir kita buka dengan harga kembali 1 juta rupiah. 5 juta rupiah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong. Kita serahkan langsung. Terima kasih Bapak Ketua DPRD, Bapak Haji Mustafa, untuk maju ke depan. Silakan Pak Akram naik ke atas pentas. Ini sebesar 5 juta rupiah dari Bupati Tabalong. Oke, nanti bisa ditransfer di rekening panitia sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kami juga berikan kesempatan kepada beliau untuk berfoto bersama Syekh Al-Masri. Kemudian juga bisa mencium kiswah kubur Nabi yang sudah berusia 500 tahun. Jadi kiswah Nabi ini mempunyai sanad yang diberikan dari Sandakan Malaysia, Sabah. Silakan Bapak mencium, mengambil berkah tabarukan kiswah Nabi yang sudah berusia selama 500 tahun atau boleh dikatakan 5 abad. Dan alhamdulillah pada hari ini Ustadz Miftah mendapat kesempatan untuk membawa kiswah ini ke Banua kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan kiswah ini Banua kita menjadi berkah dan dihindarkan dari segala bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kami akan melelang. Ini adalah mushaf Qasidah Burdah. Bukan. Qasidah Burdah. Baik, boleh saya jelaskan. Ketika Al-Imam Busiri mengarang Burdah ini, beliau tidak mampu melanjutkan di antara bait itu sampai beliau selalu menangis, dan dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan dari sebagian baitnya dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Setelah dikarang Burdah ini, ada orang yang sakit mata, kemudian dalam mimpinya dia katakan, dalam mimpinya dia berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu datang ke rumah Al-Imam Al-Busiri karena di sana ada burdahku, ada jubahku. Maka orang itu datang, Imam Busiri mengatakan, saya tidak memiliki jubah Rasulullah. Tidak, katanya. Dalam mimpi saya mengatakan bahwa Rasulullah memiliki jubah. Maka ingatlah Al-Imam Busiri bahwa dia mengarang burdah yang bermakna juga jubah atau mantel yang dikenakan ketika musim dingin. Maka ini menjadi satu simbol bahwa burdah ini seakan-akan adalah jubahnya Rasulullah. Para ulama mengatakan barang siapa yang menyimpan burdah di dalam rumahnya, menyimpan saja, apalagi membacanya, seakan-akan dia menyimpan jubahnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan lagi orang di Mesir, saya pernah mendengar satu cerita, Syekh, ada di satu keluarga yang di semua keluarga itu dijumpai oleh Rasulullah SAW di dalam mimpinya, dari kakeknya, neneknya, anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai Rasulullah berpesan, nanti cucumu jadi polisi, nanti cucumu jadi tentara, nanti cucumu jadi ini, semua diisyaratkan oleh Rasulullah.
Lalu orang pun bertanya-tanya, apa rahasia keluarga ini? Semua keluarga itu didatangi oleh Rasulullah. Bahkan saking dekatnya, Rasulullah sering berkunjung dan menceritakan bahwa anaknya nanti jadi ini, cucunya jadi ini. Ternyata satu keluarga di Mesir itu semua adalah pengamal burdah. Setiap hari mereka membaca burdah. Maka burdah ini menjadi simbol insya Allah keberadaan kehadiran Habibul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kita. Siapa yang ingin memilikinya, burdah dari fasal awal sampai fasal akhir ada tersedia, dijadikan sebagai hiasan. Insya Allah ada berkahnya sebagai penolak bala, menjadi penerang hati, menjadi kedamaian bagi orang yang berada di dalam rumah itu. Silahkan. Masya Allah, luar biasa Ibu Prima. Kita undang juga untuk ikut berpartisipasi di dalam melelang qasidah burdah seperti yang beliau ceritakan tadi. Silakan Ibu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Miftah tadi tentang qasidah burdah, alhamdulillah sangat-sangat luar biasa. Jadi kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu dan juga masyarakat yang ada di sekitar, silahkan untuk dapat memberikan hadiah kali ya. Iya. Hadiah kita tawar dari 1 juta rupiah. Nggak ada lagi, ini satu-satunya yang kami miliki. Malam ini nggak dibuka lagi, cuman hari ini yang terakhir penawaran. Dari Adaro. Dari Adaro berapa? Fadrianur. 2 juta rupiah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 7 juta rupiah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 7 juta. Ada lebih. Di kanan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, satu-satunya rumah kita berkah. Sama kita dengan selain dipajang yang pasti juga harus diamalkan. Ya Pak Haji ya. Iya. Ustadz. Ibu bagaimana, mau naik lagi? Sama halnya kita memiliki jubah Rasulullah. Saya juga ngiri. Tidak sanggup kalau 7 juta. 7 juta, Masya Allah. Ya, 7 juta. Sekali 7 juta. 2 kali 7 juta. 10 juta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang tahu keberkahan Rasulullah 10 juta tidak ada artinya. Berapa Bu? 12 juta rupiah. 12 juta tidak ada artinya ketika di rumah sampian ada jubah Rasulullah yang membawa keberkahan. 12 juta rupiah. Kayak Pak Ibu Prima. Bagaimana? Lanjut. Ya. Silakan Bapak Ibu masyarakat yang ada sekitar. Merinding saya. Nah, ayo yang ingin memiliki jubah Rasulullah 12 juta tidak sebanding, masih tidak nunggu 3 juta lagi keberkahan jubahnya. Bisa lebih. Bapak Ibu jangan pandang sekian juta. Ini keberkahan investasi Anda untuk akhirat. Anak cucu kita yang akan merasakan 12 juta rupiah. Ada lebih? Sekali 12 juta 3 kali atarakan. Terima kasih. Ada pemiliknya sudah. Silahkan Ibu, Bapak silahkan. Masya Allah. Silakan kepada Bapak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. $12 juta rupiah, alhamdulillah. Ya, selamat kepada Pak Haji yang bisa memiliki pada hakikatnya adalah jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rumah yang ada qasidah burdah ini ditempati menjadi rumah tangga yang berkah, rumah tangga yang rukun, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada Pak Erwin, alhamdulillah, terima kasih. Masih ada. Oke, ini bagi Anda yang sering pulang pergi ke Mekah, pintu tahu Ka'bah. Pintu Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim.
kita buka dengan harga Rp700.000. Lanjut Bu. Silakan. Kami persilahkan kalau Bapak. Kita buka dengan harga, ya Pak Dandim. Pak Dandim. Rp3 juta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Rp3 juta. Pintu Baitullah. Ada lagi? Ada lagi. Ada pintu Baitullah. 3 juta. Kami persilahkan, kami undang Bapak Dandim untuk berfoto bersama Syekh, menerima pintu Baitullah seharga Rp3 juta. Mudah-mudahan berkah. Jangan menilai dari berapa yang Bapak Ibu investasikan. Ini adalah investasi sampian sabarataan untuk anak cucu kita. Investasi akhirat. Seperti yang diceritakan Pak Ustadz tadi, Sayyidina Umar di saat beliau sudah sepuh, sudah tua, masih menanam pohon yang berbuah. Ya, ini Pak Dandim juga kami berkesempatan untuk mencium kiswah Nabi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dandim. Nggih, aman. Kemudian kita juga melelang, kami pada Mas Gamar untuk menjelaskan tentang beliau ini perwakilan dari Tour Travel Tiras ya. Yang mana dari Tour Travel Tiras akan memberikan voucher atau potong harga umroh sebesar Rp1 juta. Dan kami persilahkan kepada Mas Gamar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah lelang tadi sudah selesai gitu ya. Dan insya Allah kita masih ada terus pembangunan ya. Jadi kita masih meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir ya untuk kembali yang ingin menyumbang ya minimal 10 sak ya. Insya Allah akan kami berikan voucher diskon umroh. Nah, jadi sila 10 sak semen ya. Insya Allah minimal 10 sak semen akan kami berikan diskon umroh bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Insya Allah kita akan berangkat tanggal 20 Januari tahun 2023. Baik, Ibu sekalian, dipersilakan. Kami buka saat ini, kita buka 20 voucher insya Allah. 20 voucher pertama. Voucher. Satu vouchernya berupa Rp1 juta. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Ya, tujuannya adalah tadi ya, selain untuk pembangunan Darul Khairat ini, insya Allah juga kita akan sama-sama berangkat umrah bersama Syekh Ahmad Al-Misri, dan di sana kita akan belajar ya bagaimana mengenal pribadi Rasulullah SAW bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu sekalian jika ada yang mau. 10 sak akan mendapatkan satu voucher. Satu voucher insya Allah. Dan ini untuk membantu pembangunan pondok pesantren. Pondok pesantren Darul Khairat insya Allah. Baik, kami persilakan pada Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan dan mendapatkan satu voucher potongan untuk ibadah umroh di bulan Januari 2023. Insya Allah kami berikan satu orang satu voucher diskon. Dan ini berlangsung sampai nanti malam juga. Sampai nanti malam. Sampai nanti jika malam. nanti ini malam bisa. Dan ini waktunya cukup panjang sampai 1 bulan kita akan berikan waktunya, gitu ya. Dan insya Allah kita selalu setiap tahunnya kita akan berangkat bersama Syekh Ahmad terus. Betul. Dan selain itu juga dapat menyalurkan melalui rekening ya. Rekening. Iya, Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan melalui rekening yaitu dari Bank Syariah Indonesia atau BSI melalui nomor rekening 7187519645 atas nama Yayasan Dalail Khairat. Bapak Ibu bisa memberikan bantuan sumbangan melalui nomor rekening tersebut dan bisa langsung pada hari ini? Bisa langsung kami berikan pada hari ini insya Allah. Karena ini masa berlakunya dari tanggal 24 Oktober kemarin sampai tanggal 20 November insya Allah 1 bulan. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu. Silakan. Ya, mungkin nanti bisa menghubungi secara langsung setelah itu.
Bisa langsung dengan Mas Gamar ya, untuk bisa. voucher, boleh. Jadi kita informasikan sekali lagi, untuk material tadi itu minimal adalah 10 sak dan akan mendapatkan 1 voucher umroh dengan potongan Rp1.000.000. Dan kelipatannya pun sama, kelipatannya. 10 sak itu kurang lebih sekitar harga 700 ribuan lah. Kurang lebih berarti Bapak Ibu sekalian yang menyumbang 10 sak kurang lebih menyumbang sekitar 700 ribuan. Rp700.000. Oke. Jadi dengan 700.000 tadi kita dapat 1 voucher. Dapat 1 voucher insya Allah. Gitu. Baik, mungkin nanti bisa dilanjut sambil ke acara nanti malam insya Allah. Oke, baik. Jadi informasi kita pada hari ini itu dulu dan akan kita lanjutkan di malam hari lagi. Baik, terima kasih Mas Gemar. Baik, dari sama-sama. Ya, terima kasih Mas Damar. Selaku perwakilan dari Tiras Tour and Travel ya. Baiklah, hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya kita lanjutkan pada acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang kami muliakan Abuya Kiai Haji Abdul Wahid. Kepada beliau kami silakan. Dan akan diwakili langsung oleh Al-Khoram Syekh Ahmad Al-Misri untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. جميع المسلمين والمسلمات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi pada hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua yang hadir pada hari ini diberikan keberkahan